Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudaraku dimanapun Anda berada, para subscriber Shockbacker yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati saudaraku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mempermudah segala hajat-hajat saudaraku sekalian dimanapun Anda berada. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat bersilaturahim, bertatap muka walaupun hanya lewat tumai. Mudah-mudahan silaturahim kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dan dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah saudaraku, dan tak lupa pula kita senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku dimanapun Anda berada, sebelum saya melanjutkan video ini, mari kita senantiasa berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Saudaraku dimanapun Anda berada, pertama saya ingin mengucapkan jazakumullah khairan katsiran pada saudaraku sekalian yang telah mendukung channel saya, yaitu Kang Eka Saputra, dengan cara subscribe. Mudah-mudahan dukungan saudaraku sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi saudaraku sekalian yang belum subscribe, agar dapat mengklik tulisan yang berwarna merah bertuliskan subscribe, dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya, notifikasinya, sehingga saudaraku sekalian tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya di sini akan sedikit sharing saudaraku ya mengenai tentang apakah semua amalan ya, baik dari Al-Quran, dari hadis Nabi ya, ataupun dari para kiai, itu semuanya harus diijazahkan. Nah, yang perlu saudara ketahui, maka di sini saya akan sharing berbagi yang saya dapatkan ya dari guru-guru saya dan dari para ulama, bahwasanya semua yang bersumber dari Al-Quran ya maupun dari Nabi itu tidak harus perlu diijazahkan saudaraku. Kenapa? Karena yang dari Al-Quran itu sudah tentu itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu harus kita pelajari dan harus kita amalkan. Tentunya itu tidak harus perlu diijazahkan langsung. Makanya misalkan ada suatu bacaan yang bersumber dari Al-Quran, contoh misalkan ayat kursi, nah itu boleh kita amalkan. Karena apa? Karena sifat yang
berada dalam Al-Quran itu, maka itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu sifatnya sangatlah, Al-Quran itu sangat adem. Jadi orang yang membaca Al-Quran otomatis akan merasakan hati kita akan adem, tentram, baik yang membacanya maupun yang mendengarkannya. Adapun misalkan yang dari Nabi Muhammad SAW, yaitu sholawat. Sholawat pula sama saudaraku, ya. Jadi tidak perlu harus kita diijazahkan, ya. Jadi langsung boleh kita amalkan sholawat, ya, sholawat. Baik itu sholawat misalkan sholawat Jibril, nah, ataupun sholawat yang lainnya. Jadi yang bersumber langsung dari Nabi Muhammad SAW, yaitu sholawat, maka boleh langsung kita amalkan. Contoh misalkan sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah, itu boleh. Mau dibaca sebanyak-banyaknya sehari semalam, boleh saudaraku, ya. Karena apa? Orang yang semakin banyak membaca sholawat, maka orang tersebut orang yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, dan orang tersebut akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada batasannya, ya. Jadi sholawat tidak perlu harus diijazahkan. Tapi kenapa sih, ya, kita harus ada hitungannya saudaraku, ya. Nah, ini karena biar kita itu ada takarannya. Walaupun sholawat itu sifatnya adem, ya, tidak panas, adem untuk hati kita, untuk jiwa dan raga kita. Jadi perlu sholawat, ya. Boleh sebanyak-banyaknya, boleh ada takarannya, misalkan mau sehari 1000 kali, mau sehari 12.000 kali, ataupun semampu kita. Maka bacalah sholawat. Ini saudaraku, ya, yang harus kita pahami. Jadi yang bersumber dari Al-Quran, yang bersumber dari hadis Nabi, ya, misalkan, ataupun dari Nabi langsung, itu sholawat, maka tidak perlu harus diijazahkan, ya. Kalau misalkan harus diijazahkan, boleh enggak? Boleh, sangat-sangat boleh. Nah, itu artinya apa? Intinya biar kita itu ada sambung hati dengan seorang yang mengijazahkan tersebut. Biar kita itu hatinya sambung dengan beliau. Jadi biar tidak terputus, dan biar lebih berkah amalannya. Seperti itu saudaraku. Nah, kalau yang harus diijazahkan, yaitu amalan yang misalkan di luar dari Al-Quran, ya, dan sholawat. Misalkan seperti apa? Contoh misalkan hizib, ya, kemudian amalan-amalan yang lainnya, asma, mungkin walaupun sedikit ada bacaan Al-Qur'annya, tapi di situ ada permohonan doa, ya, seperti hizib, permohonan doa yang dikarang oleh seorang ulama tersebut. Maka ini perlu kita minta ijazahnya. Karena apa? Karena kita mengharapkan apa? Restu atau keridhaan dari seorang yang mengijazah atau orang yang mengamalkan tersebut. Biar apa? Biar berkah ilmunya, amalannya biar berkah, dan kemudian juga kita biar sambung hati dengan seorang yang pengamalnya. Jadi itu saudaraku, ya. Jadi pentingnya kita itu kalau mengamalkan suatu amalan, ya, baik dari hizib, maka harus diijazahkan. Nah, karena setiap amalan itu ada tingkatan-tingkatannya dan ada energinya. Jadi tidak asal kita mengamalkan, ya. Jadi misalkan suatu amalan yang bersumber dari Al-Quran tadi, ya, atau sholawat, itu energinya sangat positif, adem, gitu kan, ya, adem ayem, ya, tidak panas. Nah, tapi yang bersifatnya misalkan seperti asma, itu ada tingkatannya, asma, kemudian hizib, ya, maka ini energinya ada yang sedang, ya, ada yang besar. Dan bagi kita yang pemula misalkan,
belum pernah mengamalkan sholawat, misalkan kita tidak pernah mengamalkan sholawat, temu-temu kita mengamalkan hizib misalkan, nah maka badan kita tidak akan kuat. Karena apa? Karena bacaan hizib ini energinya macam-macam ya, ada yang tinggi berat ya, ada yang mungkin sedikit panas. Maka kalau kita orang yang baru belajar mengamalkan atau amalan, kemudian mengamalkan hizib, maka badan kita tidak akan kuat, dan kita pun akan mungkin bisa stres ataupun mungkin bisa ada kelainan. Nah, ini saudaraku ya, yang harus kita pahami bahwasanya kita kalau ingin mengamalkan suatu amalan ya, itu boleh yang tanpa ijazah dan ada pun yang harus dengan ijazah. Maka harus kita pahami agar apa? Agar kita itu tahu ya, biar kita itu tidak harus asal mengamalkan dan tidak harus menjas ya, bahwasanya suatu amal itu harus dengan ijazah. Nah ini saudaraku ya, ini saya di sini hanya sekedar memberitahu ya, saling belajar dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jadi kembali lagi saya ulangi, suatu amalan yang bersumber dari Al-Quran ya, itu boleh dibaca, boleh diamalkan ya. Dan sholawat yang bersumber dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW boleh dibaca, boleh diamalkan sebanyak-banyaknya. Adapun kalau misalkan saudaraku ya ingin meminta ijazah misalkan ya, walaupun berupa sholawat, itu boleh-boleh saja untuk sambung hati gitu kan, kepada guru atau mursyid ya, atau kepada orang yang telah memberikan ijazah tersebut kepada kita. Nah, tapi kalau misalkan seperti hizib, asma ya, nah ini maka kita harus ya meminta ijazah kepada seorang yang memberikan hizib atau bacaan asma tersebut. Karena apa? Tadi saya katakan lagi, hizib itu energinya ada yang energinya sedang, ada yang berat ya, tinggi. Makanya tidak sembarangan kalau kita membaca suatu amalan seperti asma ataupun hizib gitu kan. Karena nanti efeknya kalau yang kita tidak kuat padanya, kita belum terbiasa dengan bacaan-bacaan hizib misalkannya, ataupun kita belum pernah membaca sholawat ya, maka itu akan efek negatif ke badan kitanya itu akan rusak. Jadi badan kita tidak akan kuat. Jadi saudaraku, yang lebih utama ialah kalau untuk pemula, maka kita harus senantiasa memperbanyak membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Ya, karena itu untuk memperbanyak ya energi-energi positif yang ada dalam tubuh kita, agar kita itu senantiasa jadi seorang yang menyabar, jadi seorang yang ibaratnya tidak akan cepat emosi ya, karena energi positif yang ada dalam kita itu semakin banyak. Ketika ada energi negatif masuk ke dalam tubuh kita, maka kita itu akan bisa melawan energi negatif itu dengan bacaan sholawat. Oke saudaraku, mudah-mudahan itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa untuk terus dukung channel saya yaitu Kang Eka Saputra dengan cara subscribe ya. Jangan lupa like, komen yang positif, yang bijak, dan share video saya sebanyak-banyaknya. Dan yang belum subscribe agar dapat mengklik tulisan subscribe-nya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.